Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, la ikraha fid din, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Faman yakfur bit taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama lah. Wallahu samiun alim. Jamaah Masjid Jami' Al-Muttaqin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf agak ngos-ngosan ini. Jadi pada malam hari ini, malam ke-10, alhamdulillah tidak terasa. Jadi ini saya beserta rombongan sejak tanggal 22, alhamdulillah mendapat kesempatan untuk silaturahim pada masyarakat, pada segenap umat dari masjid ke masjid. Mulai dari Jakarta Timur ya. Jakarta Timur, di Jakarta Utara sudah 4 kali, Pak. Kalau tidak salah sudah 4 kali. Jadi Jakarta Utara ini favorit kita, Pak, karena masyarakatnya, umatnya itu sangat hangat menyambut gitu. Dalam kesempatan ini, mari kita pertama ingat satu firman Allah. Ya. Allah mengingatkan atau menerangkan bahwa jalan menuju ketakwaan itu jalan yang bertingkat-tingkat seperti anak tangga. Itu dalam surat Al-Insyiqaq ayat 19. Nah, kalau kita pahami seperti itu, mungkin dalam kesempatan malam ini saya akan coba sampaikan 3 anak tangganya di antara banyak anak tangga tersebut menuju derajat ketakwaan. Sesuai nama masjid ini ya, Al-Muttaqin ya. Jadi orang yang bertakwa. Dan takwa itu adalah satu-satunya alat ukur atau instrumen yang digunakan Allah Subhanahu wa taala untuk mengukur kita semua. Bukan pakaian kita, bukan pula pekerjaan kita, bukan posisi kita di tengah masyarakat ataupun pada pemerintahan dan sebagainya. Tapi benar-benar ketakwaan. Ini yang akan menjadi derajat atau alat ukur Allah menilai kita semua. Anak tangga yang pertama adalah perihal tauhid. Bapak Ibu, adik-adik jamaah sekalian, tauhid ini kalau kita ucapkan adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Nabi, ini satu perkataan yang ringan untuk diucapkan, tapi bobotnya sangat berat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 256 yang kita bacakan di awal tadi, ketika kita membaca tauhid dalam arti kemudian mengingkari taghut, ya. Artinya ketika kita bilang la ilaha illallah, la, kita katakan tidak kepada selain Allah, kepada kekuatan-kekuatan selain Allah yang kita tahu itu tidak ada, ya. Maka itu kita seperti berpegang kepada tali yang sangat kuat. Di Al-Baqarah 256 tadi. Fama yakfur bitaghut wa yu'min billah. Kemudian beriman pada Allah. Nah, orang ini seperti berpegang pada tali yang kuat, yang tidak akan terputus. Kemudian la infisam, tidak ada kerapuhan, tidak ada keraguan dalam pegangan tali yang kuat tadi. Inilah tauhid kita. Ini sebuah pernyataan kemerdekaan ruhaniyah. Kita katakan kita tidak takut kepada siapapun selain Allah. Kepada manusia kita tidak takut. Maka tauhid ini juga diterjemahkan dalam era yang modern ini adalah bentuk ketidakadilan. Tauhid ini bentuk ketidakadilan. Apa Ibu-ibu tauhid? Bentuk ketidakadilan. Ketidakadilan apa? Multidimensional. Itu bisa juga ketidakadilan dalam bidang ekonomi,
dalam bidang pendidikan, penegakan hukum, layanan kesehatan, dan sebagainya. Kehidupan kita sehari-hari. Oke, nanti saya akan ke sana. Sekarang itu anak tangga yang pertama tadi. Nah, dalam surat Ibrahim ayat 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah." Allah memberikan perumpamaan terhadap tauhid kita ini. Apa perumpamaannya? Perumpamaannya seperti pohon. Pohon itu adalah sesuatu yang bertumbuh, yang bertambah, yang progresif. Ada penambahan, bertambah tinggi. Pohon ini diibaratkan seperti syajaratin thayyibah, pohon yang thayyibah, yang indah, yang bagus, yang akarnya itu menghujam jauh ke dalam tanah. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah. Asluha thabitun wa faruha fis sama. Kemudian dia selain punya akar yang menghujam ke bawah, kuat pohonnya, itu punya cabang yang menjulang tinggi ke langit. Ini perumpamaan tauhid kita. Kemudian di ayat 25, tu'ti ukulaha kullahin bi'idzi rabbiha. Diperumpamakan tauhid kita itu seperti pohon yang memiliki atau memberikan buah atau manfaat sepanjang waktu atas izin Allah. Ternyata tauhid kita itu tidak cukup atau tidak hanya berhenti pada ranah akidah saja. Tidak kemudian kita selesai pada akidah, selesai cukup gitu ya. Ternyata menurut ayat ini Ibrahim 24 dan 25, maka tauhid kita perlu diwujudkan dalam bentuk amal soleh, sesuatu yang nyata. La ilaha illallah ini bentuknya apa? Kita wujudkan dalam bentuk apa? Diumpamakan Allah seperti pohon tadi, bertumbuh, bertambah, memberikan buah. Nah, ini kita terjemahkan, sekarang kita ibaratkan anak tangga yang kedua. Apa anak tangga kedua? Amal soleh dalam bentuk amar ma'ruf nahi mungkar. Itu diperintahkan Allah dalam Ali Imran 104. Wal takum minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaknya kalian, kita disuruh oleh Allah, ya. Hendaknya kalian membentuk, ya, barisan perjuangan yang namanya umat tadi. Apa yang diperjuangkan? Kita diminta untuk menyeru kepada kebajikan, kemudian diminta untuk al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar, ajak kepada kebajikan, yang baik-baik. Yang baik-baik kita sampaikan, kita ajak sekitar kita, mulai dari diri kita, keluarga kita, ya, kemudian masyarakat. Amar ma'ruf nahi munkar, kita cegah dari yang jahat, yang buruk, ya, yang mungkar. Orang yang melakukan hal tersebut, ya, yang masuk dalam barisan perjuangan tadi, yang namanya umat tadi, wa ulaika humul muflihun, dikatakan Allah sebagai al-muflihun. Apa itu al-muflihun? Orang yang sukses, yang menang, yang jaya. Tentu balasannya surga. Ini anak tangga yang kedua menuju derajat ketakwaan tadi. Nah, sekarang anak tangga yang ketiga. Itu adalah ketika kita berbicara dalam ruang lingkup hidup yang lebih luas. Tidak hanya kita sebagai personal, pribadi, orang per orang. Tidak hanya kita dalam ruang lingkup berkeluarga. Tidak hanya dalam ruang lingkup masyarakat yang terbatas, ya, mungkin RT, RW. Tapi ketika kita berbicara dalam ruang lingkup kehidupan berbangsa dan bernegara, maka kita berbicara keadilan. Ini yang saya singgung di awal tadi. Bapak Ibu, adik-adik para jamaah sekalian, masalah keadilan. Ya. Ini buahnya atau benangnya ini adalah cabang dari pohon tauhid kita tadi. Ini adalah akar dari pohon tauhid kita tadi. Ini adalah buah dari pohon tauhid kita tadi, perwujudan. Apa perintahnya berkaitan keadilan? Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Yang kita sering dengar ketika hari Jumat, sholat Jumat, terutama bapak-bapak atau adik-adik yang laki-laki. Perintah untuk menegakkan keadilan. Maka di sini al-amru bil 'adli wa nahyu 'anil dzulmi, untuk menyempurnakan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Apa? Tegakkan keadilan dan lawan kezaliman. Apa sih bentuk ketidakadilan itu? Kehidupan kita sehari-hari saja, tidak usah jauh-jauh. Harga kebutuhan
bahan pokok itu naik atau turun? Naik atau turun? Bapak-bapak kompak nih. Yang lebih paham ibu-ibu. Ibu-ibu, harga daging naik atau turun? Naik. Harga minyak tanah naik, minyak goreng naik atau turun? Apalagi? Telur naik. Telur juga naik ya. Itu kebutuhan kita sehari-hari. Beras masih harus impor dan lain sebagainya. Ini contoh kecil dalam ruang lingkup kehidupan kita sehari-hari. Para jamaah sekalian, Indonesia itu sesungguhnya negara yang sangat kaya. Kalau kekayaan alamnya, kekayaan negeri kita ini dimanfaatkan dan dibagi rata untuk khalayak umat, untuk kepentingan umat, tidak berlebihan. Kalau satu kepala keluarga yang ada di masjid ini dan di seluruh Indonesia ini itu mendapatkan rumah dari pemerintah atau dari negara, itu tidak berlebihan. Kalau kekayaan-kekayaan tersebut dikelola sebagaimana mestinya, tidak berlebihan, adik-adik ini pendidikannya gratis dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, tidak berlebihan. Tidak berlebihan pula sembako-sembako itu harganya murah sekali kalau tidak gratis untuk periode-periode tertentu. Ya. Seberapa kaya sih kita, Bapak Ibu? Seberapa kaya kita? Coba kita lihat kekayaan alam kita. Ya. Sampai negeri kita ini sangat subur, saking suburnya. Itu lagunya Kus Plus tuh bilang apa itu? Apa? Tongkat jadi apa? Tongkat dilempar jadi tanaman, saking suburnya. Hutan tropis kita itu, para jamaah sekalian, hutan kita nomor 3 dunia. Bukan main-main. Di Arab sana itu hampir nggak ada hutan. Kita ini nomor 3 dunia. Batu bara, cadangan batu bara kita itu nomor 3 dunia. Urusan ekspor, kita nomor 1 dunia, ekspor batu bara. Nomor 1. Betapa kayanya seharusnya. Bapak Ibu adik-adik tahu nikel, bahan baku untuk membuat baterai, termasuk baterai kendaraan listrik ya, nikel. Cadangan nikel Indonesia itu yang terbesar di seluruh dunia. Perikanan kita, laut kita itu mengandung perikanan nomor 1 dunia. Ini data-data dari pemerintah semua, saya tidak mengada-ada. Di Google banyak sekali. Nomor 1 dunia perikanan kita. Emas kita itu 10 besar dunia. Cadangan mineral dan batu bara kita itu kalau dirupiahkan nilainya 10.000 triliun. Banyak nggak Bapak Ibu? 10.000 triliun. Mirip-mirip tabungan kita ya. 10.000 triliun, bayangkan. Kaya sekali negeri kita ini. Tapi kita sudah makmur belum? Itu pertanyaannya. Lalu kemana kemakmuran itu? Sedangkan Undang-Undang Dasar 1945, konstitusi kita, atau aturan main kehidupan bernegara kita, itu mengatur dalam pasal 33, mengatakan kepada pemerintah, itu seluruh kekayaan alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus dikelola oleh negara dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk rakyat banyak. Sayangnya itu semua mandek di suatu tempat, mandek di suatu kelompok, sehingga masih ada 26,5 juta penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan itu nilainya Rp500.000. Artinya ada 26 juta penduduk Indonesia yang hidup setiap bulannya dengan Rp500.000 untuk kebutuhan sandang, pangan, papan. Cukup tidak kira-kira? Itu bukan garis kemiskinan, garis kemusnahan. Itu yang tercatat 26,5 juta. Anak muda kita itu ada 126,5 juta yang berumur 15 tahun ke atas. Artinya umur tersebut sudah bisa kuliah, sudah bisa masuk pendidikan tinggi. 126,5 juta. Berapa yang sudah kuliah?
Atau berapa yang masuk kuliah? Ternyata baru 9,7%. 11 juta saja, 100 juta lebih tidak kuliah. Kenapa? Ekonomi tidak mampu. Padahal kita kaya sekali. Semua nomor 1, nomor 2, nomor 3 dunia kekayaan. Tapi stunting, tahu Bapak Ibu stunting ya? Nomor 4 dunia. Gizi buruk nomor 5 dunia. Ini sangat memprihatinkan. Nah, Allah menyeru, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa melihat kezaliman, al-zulmi. Al-zulmi itu lawan dari al-adl tadi, keadilan. Barang siapa melihat kezaliman, kemudian tidak membetulkan, maka azabnya itu akan turun ke semua pihak, ke semua kelompok, termasuk yang mendiamkan. Nah, sekarang umat Islam bisa apa? Pertama, Bapak Ibu sekalian, ini masalah harga sembako juga, Bu. Masalah bulanan di dapur kita. Masalah anak-anak kita. Jadi ini sangat penting. Pertama, umat Islam harus bersatu. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinah. Harus bersatu. Diingatkan Ali Imran 105 tadi. Kamu jangan seperti orang yang bercerai-berai atau berselisih. Orang yang seperti ini ya, nanti akan dapat azab yang besar. Wa ulaika lahum adzabun adzim. Kalau yang bersatu tadi al-muflihun, kalau yang berpisah berantem terus padahal sesama umat Islam ya, itu nanti akan diberikan azab yang besar, dihukum. Maka kita syarat pertama adalah harus bersatu. Setelah itu apa? Kita masih bisa memperbaiki negeri ini. Masih bisa. Lewat apa? Pertama harus lewat perjuangan yang mau tidak mau adalah jalur politik. Lewat jalur politiklah kita bisa menempatkan anggota-anggota legislatif yang pro umat Islam, yang pro kemakmuran umat Islam, yang pro pendidikan umat Islam. Maka kita harus kirim anggota-anggota legislatif ke DPR sana. Lewat apa? Lewat perjuangan politik, lewat partai politik. Itulah jalurnya. Jalur perjuangan konstitusional, jalur perjuangan intraparlementer. Jalur perjuangan intrakonstitusional, bukan jalur perjuangan ekstra konstitusional atau di luar konstitusi yang berdarah-darah, nanti menumpahkan darah ya, revolusi segala macam. Kita buang jauh wacana itu, jangan. Jadi umat Islam bersatu, kemudian gunakan hak politik. Nah, insya Allah kalau nanti kita punya perwakilan-perwakilan di DPR atau bahkan juga di tubuh pemerintahan, maka undang-undang tadi, peraturan-peraturan tadi bisa ditambahkan pasal atau diperbaiki pasalnya sehingga yang tadi belum berbunyi untuk umat, maka bisa kita tulis nanti seluruh hasil dari nikel di daerah ini dan itu ya, seluruh hasil dari batu bara ini dan itu akan digunakan untuk pendidikan ini A dan B, C, sehingga kita semua bisa meningkatkan taraf hidup kita. Jadi itu tadi kira-kira 3 anak tangga menuju derajat takwa sekaligus memperjuangkan keadilan yang merupakan panggilan atau seruan dari Allah di berbagai macam ayat, salah satunya An-Nahl ayat 90. Gitu Bapak Ibu, mari kita maknai bulan Ramadan ini sebagai bulan perjuangan. Karena Nabi Muhammad SAW 14 abad yang lalu, tepatnya 17 Ramadan 2 Hijriah, kita sekarang 1444 Hijriah, 14 abad yang lalu, Nabi memimpin perang Badar dalam suasana puasa. Dari Madinah berangkat ke lembah Badar 4 hari 4 malam. Yaitu bukan perjalanan yang hijau, itu perjalanan mengantar nyawa. Kira-kira. Kenapa? Karena menghadapi pasukan Quraisy yang 3 kali lipat dengan persenjataan yang ratusan kali lipat. Tapi kemudian apa? Allah memberikan kemenangan. Karena perjuangan tadi adalah perjuangan untuk menegakkan keadilan dan semua niatnya adalah untuk membela Islam. Kiranya demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, semoga dalam bulan Ramadan ini kita dapat menapaki jalan menuju ketakwaan tadi yang dikatakan
Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Insyiqaq ayat 19 itu jalan yang maju dan tingkat demi tingkat. Demikian, mohon maaf kalau ada kesalahan. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.